Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bil qabul bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ilal huda wad-dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu jamaah di Masjid Sabilillah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puasa Ramadan kita sudah masuk pada hari yang ketiga. Mudah-mudahan sisa kedepannya kita diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, manfaat fid dunya wal akhirah. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, serangkaian kajian pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi, kita sudah menginjak pada hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah ibnul Khattab, putranya Khattab radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi anhuma keduanya, yaitu Abdurrahman ibnul Khattab. Beliau ngendikan, berkata Abdurrahman Abdullah ibnul Khattab berkata, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Bunya naibul fa'il, fi'il majhul. Dibangunnya Islam itu ala khamsin, atas 5 perkara, 5 pilar. Kalau tidak ada 5 pilar ini, bukan disebut sebagai bangunan Islam. Makna bunia, bangunan ini bukan bangunan fisik dimaksud. Qaulu sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin ay faman ata bihadil khams, artinya 5 pilar. Faqad tamma islamuhu, berarti apabila 5 pilar ini terbangun, maka tamma islamuhu, Islamnya itu menjadi sempurna. Kama innal baita yatim bi arkanihi, karena rumah, pengertian rumah bangunan fisik,
gedung-gedung itu akan sempurna berdiri bi arkanihi. Arkan itu jamaknya rukun, disebabkan karena arkan, karena pilar-pilar itu. Pilar itu kurang paku saja roboh itu. Pilar cor-coran kurang semen saja termakan zaman roboh. Demikian juga Islam itu. Maka jangan sampai macam-macam kita pura-pura Islam, lega keropos nanti bangunan itu. Maka bangunan rumah itu harus kokoh, kuat. Kadzalikal Islam yatimu bi arkan. Sebagaimana agama Islam itu disempurnakan dengan pilar-pilarnya, wahiyya khams, ada 5 pilar. Wa hadza bina'un ma'nawi bil hissi. Maksudnya bangunannya ada bangunan pengertian secara maknawi bil hissi. Bil hissi itu pengertian secara panca indera, bukan dilihat dalam seperti secara bangunan fisik, tapi bangunan secara batin. Islam itu begini. Biasanya kalau Islamnya sempurna, contoh sebelum kami sebutkan 5 pilar itu, sholat berjamaah saja. Tidak usah diserukan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati sholat. Orang sudah menata softnya. Sudah masa-masa pandemi ini berlubang-lubang, malah tambahi berlubang. Gila, ini habis bagaimana ini? Nah, ini kami senantiasa apa yang kami sampaikan ini nyata. Contoh keseharian saja, sholat 5 waktu kadang-kadang 2 shop ini full, sampai 5 shop lainnya menjadi tidak full. Berarti kan tidak sempurna shopnya. Lah, yang kasihan ya yang bersangkutan tidak sempurna sholat jamaahnya. Nah, berarti ini paku yang kecil-kecil, campurannya dalam hal bangunan-bangunan tadi itu. Walaupun pilarnya disebutkan wa iqamis shalah, tegakkanlah sholat, tapi detail-detailnya sholatnya, wudunya, rukunnya, syarat sahnya sholat itu harus diperhatikan supaya tegak itu agama Islam. Pakune, semennya, gampingnya. Jenengan bangun rumah kalau kurang gamping sudah meledak-meledak itu. Temboknya itu enggak, karena kurang gamping, kurang semen. Harus kualitas. Ada teorinya, ada ukurannya 1:3 itu urusannya orang sipil-sipil. Nah, ini bangunan yang namanya Islam. Ya harus kita perhatikan supaya lebih sempurna. Pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Lah ini bener enggak persaksian ini? Allah itu Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semua orang apal di luar kepala. Tapi bangunan bil hissi, bil qalbi, persaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Allah yang patut al-ma'bud, yang disembah hanyalah Allah, itu menjadi menghunjam dalam hati. Maka di situ betul-betul disebut persaksian, bukan karena persaksian syahadat karena turunan, karena mbah, karena nenek, karena cangga, wareng, kuda-kuda, sewur, podol, bukan. Itu memang betul syahadati alla ilaha illallah, bukan karena turunan, bukan karena guru. Memang betul-betul jadikan amalan, jadi bangunan dibangun, hatinya dibangun. Ibarat rumah itu dibangun, lo gendengnya kok bocor, dibetulkan, panggil tukang. Nah, begitulah. Mungkin kekurangannya kamu hati-hati kalau bicara dalam akidah. Jangan sampai kelihatannya kamu tidak menyembah patung, tidak menyembah fisik. Tapi sekali lagi ucapanmu itu bisa menimbulkan syirik khafi. Nah, ini harus dibetulkan ini. Jangan nyepelekno rukun Islam. Sekarang banyak orang itu nyepelekno rukun Islam secara tidak sadar. Apa orang milenial
zaman sekarang. Syahadatun alla ilaha illallah, menyembah kepandaiannya, menyembah kebenarannya sendiri, walaupun akal manusia itu masih sifatnya relatif, bukan absolut. Itu sudah dianggap benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya prestasi. Lah ini kan termasuk bangunannya rukun Islam cacat, bocor. Bagaimana membangun itu? Ya direnovasi, direnovasi hatinya, diupdate. Bagaimana mengupdate? Ya setiap sholat banyaklah membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita niat memang betul-betul binaul iman, membangun iman, binaut tauhid, membangun tauhid, baru membaca sholawat cinta Rasul, menyebut-nyebutkan Nabi Muhammad SAW bukan hanya di bibir saja. Walau di bibir saja sholawat itu diterima bacaannya, dengan riya saja sholawat diterima, tapi kan bangunannya belum kokoh. Itu kelebihannya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Hei orang beriman, bersolawatlah kamu. Lah tiga macam solawat ini berbeda-beda. Kalau Allah bersolawat, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW, khususnya yang bersolawat. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub saja, halaman awal, babul awal, pertengahan, itu dikatakan Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali, setiap orang yang membaca solawat itu satu bulunya dari malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, Allah memerintahkan untuk mencelupkan bulunya tadi itu, kemudian satu tetesan cahaya tadi, terciptalah makhluk yang namanya malaikat. Kemudian dia jadi malaikat beristighfar karena barokahnya orang yang membaca sholawat tadi, sehingga hambanya Allah, makhluknya Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa dilingkungi oleh seluruh malaikat-malaikat untuk mendoakan dosa-dosanya yang dia peroleh selama ini, diampuni oleh Allah atas doanya para malaikat tadi itu. Kan luar biasa sekali. Nah ini kalau memang kita meyakini, nah itu namanya syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar, menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah itu. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Salat itu ditegakkan. Nah kita tidak tahu hati seseorang. Kita doakan semuanya yang di ahli masjid ini bukan karena salat, karena nunggu apa. Memang salat karena kita tegakkan. Saya kepingin memang salat berjamaah di masjid, iktikaf, apalagi ini bulan Ramadan. Kita tegakkan salat itu di luar Ramadan maupun dalam Ramadan. Karena as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Maka salat itu imad, tiang dari 5 tiang. Pertama syahadat itu tiang pertama, tiang kedua adalah salat. Tiang itu macam-macam. Nah, ini namanya pilar. Para jamaah semuanya melihat ini pilar berdiri. Padahal cara membangun pilar ini ya tidak main-main. Diukur berapa diameternya, keseimbangannya. Apakah kita demikian waktu sholat? Aku nduwe wudu apa enggak? Baju saya ini najis apa enggak? Habis olahraga langsung wudu langsung sholat. Bagaimana pengertian iqamatis sholat? Diajak sholat berjamaah lurus softnya aja, lega nggene nih pojok kono ndak mau. Sehingga kami selaku imam senantiasa mengingatkan para jamaah, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufin min iqamatis shalah. Lurus rapat. Lu kadang-kadang jamaah itu ngerti apa ndak ngerti, sholatnya karena di pojok sana, lega nggene di sana ndak mau. Padahal yang ndak sah jamaahnya sama dengan munfarid itu. Merapat
Lah ini juga bagian dari bumbu-bumbunya, tegaknya pilarnya, namanya as-sholatu imaduddin. Siapa yang menegakkan salat berarti tegaknya agama Islam. Faman aqamah, bahasa menegakkan salat, faqad aqamaddin, ya tegak itu agama Islam. Waman tarokaha, barang siapa meninggalkannya, ya hadamaddin, roboh Islam itu. Akhirnya Islamnya setengah-setengah. Itu loh jar katanya orang Islamnya KTP. Padahal tidak dibenahi, pokoknya asal wudhu beres wis, sholat sah, tidak diperhatikan. Saya kalau jamaah ini bagaimana? Sudah kondisi pandemi, sudah di jarak-jarak, kok malah tambah dibolong-bolong, tidak karu-karuan. Itu sama saja, tidak sah sholatnya itu. Ya, jadi kita perhatikan dan kita tegakkan bahan-bahannya, pilarnya ini tegak ini apa? Kok bisa kuat ya? Kayunya kayu apa? Kayu keruing, meranti, jati. Oh, kalau bisa yang jati. Bapak membangun rumah aja tidak mungkin bangun rumah seenaknya, mesti pakai yang berkualitas. Zaman sekarang kan zaman milenial, terus tidak laku itu kayu-kayu meranti. Apa? Galvalum, waduh gaya galvalum, meleketek. Tapi sholatnya tidak seperti galvalum. Lah itu yang dimaksud bangunannya itu, bukan sholatnya itu kan enggak. Rincian daripada sholat itu kita perhatikan, mulai salamnya, bacaan al-fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa jumlah tasdidnya dalam rukun sholat? Dalam kitab Safinatuhnya ada 14 tasdid para bapak. Harus kita perhatikan tasdidnya itu. Harus fasih. Aku gak iso fasih wis tuwek, belajar. Lah itu namanya ada niat menegakkan agama Islam. Duduk menegakkan agama Islam bawa pedang, Allahu Akbar. Bukan itu pikiran yang sempit. Jenengan ada usaha sekeras-kerasnya dan sekencang-kencangnya, saya kepingin belajar masalah tajwid, masalah makharijul huruf. Lek salat biar lebih diterima oleh Allah SWT. Itu namanya iqamis shalah. Itu bagian terkecil dari bumbu-bumbu bahan pilar yang kedua. Nah itu wa iqamis shalah. Maka diperhatikan itu. Wa kadzalika iqasul baqiyati bana ilmana. Jadi yang ada keterkaitannya itu, misalnya pakunya kurang, misalnya pakunya 4 untuk masang tiang itu, dipasang 3. Kira-kira menurut bapak itu bagaimana? Tukangnya itu sembrono apa tidak? Mestinya pakunya 4 dipasang paku 3. Ya sembrono itu masuk. Lah itu bagian dari korupsi itu. Orang tidak berkata benar. Kalau namanya tiang penyangga, perhatikan itu. Syarat sholatnya sholat. Iktikaf di masjid itu bagaimana aturannya? Kalau iktikaf di masjid ambil air wudu, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Pun juga orang yang mencari ilmu, thalabul ilmi dan iktikaf dalam masjid, sebelum ngaji Al-Quran, sebelum belajar ilmu, sholat sunnah 2 rakaat sebelum belajar di dalam masjid. Itu sunnah di dalam kitab Ta'limut Ta'lim atau dilihat di kitab Tibyan fi Hamalatil Quran. Sholat sunnah 2 rakaat dulu, jangan duduk, atau pertama iktikaf dulu, salam, langsung sholat sunnah 2 rakaat sebelum thalabul ilmi ini, baru belajar. Nah itu namanya iqamis shalah. Itu membangun pilar yang kuat, gagah perkasa itu orang. Makanya yang dipanggil bulan Ramadan bukan ya ayyuhalladzina aslamu, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Semua Allah ampuni dosa-dosanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kecuali 4 hal ini para bapak ibu, hati-hati. 4 hal itu apa? Pemabuk. Hei wahai para pemabuk, 100% atau nili-nilii barang-barang alkohol yang memabukkan. Ini termasuk password atau akses untuk bisa masuk ke ranah bulan Ramadan. Hilangkan perbuatan 4 ini. Ini termasuk password atau akses untuk bulan Ramadan. Yang kedua,
durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat, memutus silaturahim. Yang keempat, orang yang bertengkar berkepanjangan, terus tidak pernah ada damai-damainya. Ini tidak akan diampuni oleh Allah, walaupun kita sahur sedekah di bulan Ramadan. Karena syahrul Ramadan, syahrul hasadidzalik, bulan Ramadan itu para jamaah adalah bulan panen. Syahrul Rajab, syahrul zara, bulan Rajab bulan tandur, syahrul Sya'ban, syahrul saqi zara, bulan Sya'ban bulan nyirami tanduran, bulan Ramadan bulan panen. Walaupun bulan Ramadan bulan panen, tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung ibadah. Tapi kalau orang itu belum menemukan 4 password ini, meninggalkan 4 ini, tidak akan bisa masuk ke akses ranah amaliyah di bulan Ramadan, termasuk rukun na'udzubillah min dzalik. Seterusnya dia akan berlumuran dosa selama-lamanya, na'udzubillah min dzalik. Jangan gengsi. Kalau ada bertengkar sama keluarga, sama tetangga, kepingin masuk, kepingin amalan kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan, kita minta maaf dulu pada orang yang bertengkar itu. Harus, tidak usah gengsi, lost our prestige, hilangkan gengsi-gengsi itu semuanya, sok megaya, sok begini ya, supaya kita memperoleh 4 password akses dari Allah SWT tadi itu. Nah ini termasuk bangunan bagian dari tadi apa? Dari rukun Islam yang ke ini, wasaumi Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Supaya kita memperoleh tiang tadi, cagaknya Ramadan, harus ada kuncinya tadi, 4 password itu tadi. Walaupun kita poso, bersedekah kepada 40 anak yatim, tapi sama orang tua durhaka, pemabuk, tidak bisa ada akses. Wahai para pemabuk yang setengah-setengah, yang 100% atau maknyik-maknyik 0,2% nilai, berhenti total. Kepingin masuk ke Ramadan dan kepingin menikmati sarana fasilitas di bulan Ramadan. Nah, dan yang terakhir adalah wahajjil bait, haji ke Mekah jika mampu. Lah haji pun juga demikian. Jangan niat haji kepingin panggil Pak Haji, haji kepingin panggil Aba. Haji memang karena Allah SWT. Ipin sholat dipanggil Pak Sholat begitu, ipin zakat panggil Pak Zakat gitu. Ya enggak. Hanya puasa Ramadan saja yang tidak diketahui banyak orang, itu hanya miliknya Allah SWT. Puasa Ramadan, orang pura-pura lemes, belum tentu orang itu puasa. Ini kemudian pilar yang kelima ada zakat. Lah urutan-urutan satu ini, zakat ini harus ini, tidak ada aturan. Bibabit tartib fidzikri dunal hukm, tidak ada hukumnya, urutan-urutannya syahadat nomor 1, kemudian nomor 2 itu sholat, nomor 3 zakat, nomor 5 itu haji, nomor 5 itu puasa Ramadan. Tapi tidak ada riwayat yang menentukan ini adalah puasa itu mesti urutan keempat, haji urutan kelima, tidak ada riwayat itu. Yang jelas puasa Ramadan itu wajib, haji juga wajib jika mampu. Nah, ini juga pilar. Kita kadang bayar mahal-mahal, pilar namanya haji itu kadang-kadang kita bocori sendiri, kita rusak-rusak sendiri, kita tutuki sendiri pilar itu, ya roboh sendiri, bunuh diri itu namanya. Maka kita rawat, paling tidak disabut. Rumah itu kalau mau menjelang hari raya kan disabut, dicat rumahnya, biar nanti akhir raya cek nganyari. Bagaimana Islamnya, apa dia nyari-nyari ya. Kalau Ramadan ya perbanyak wirid, perbanyak baca Al-Quran. Demikian para hadirin, mudah-mudahan dari hadis yang ketiga ini ada guna dan manfaat, dan semoga amalan ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.